Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revisi Undang-Undang ASN adalah merupakan suatu harapan dari seluruh tenaga honorer untuk merubah nasib mereka. Sudah 4 kali sidang di DPR RI, tetapi belum membuahkan hasil. Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan lambannya proses penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada beberapa penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah yang dibahas sekarang belum bisa mengakomodir penyelesaian yang sedang dihadapi oleh tenaga non-ASN. Yang kedua, permasalahan data pegawai non-ASN. Ini dikemukakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia, pada tanggal 31 Januari 2023 saat di Gedung DPR RI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih ya atas aspirasi yang seluruh disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yang sebenarnya seperti yang saya katakan di awal, kami sudah sangat paham karena di hari pertama kami berada di sini, aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun itu sudah dalam catatan-catatan di sekretariat itu sudah seringkali disampaikan. Oleh karena itu kami bukan sekedar mencatat saja selama ini dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah, tapi kami sedang melakukan upaya yang sangat serius. Ya, pertama pendekatan sistem dan jangka panjang sampai kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kami masih membahas undang-undang tentang ASN. Udah 4 kali masa sidang, belum selesai-selesai. Salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenaga honorer seperti yang Bapak Ibu rasakan. Gitu. Makanya itu belum selesai. Satu. Yang kedua, pendekatan penyelesaian menengah dan cepat. Nah, kami selalu ya mendiskusikan. Nah, alhamdulillah ini informasi, tapi ini juga masih di exercise ya. Kami di pimpinan dan Kapoksi itu sudah 3 kali, dua kali ketemu dengan Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk mencari formula yang paling tepat bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan sebelum itu kami sebenarnya juga sudah mendorong supaya DPR membentuk pansus. Ya. Kenapa pansus? Karena ini lebih serius. Ya. Supaya pemerintah juga memperhatikan secara serius, dan pansus itu bergabungan antara bukan hanya Komisi 2 saja, tapi Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, 9, dan 10. Ya, bahkan begitu 2, 4, 8, 9, 10 itu terbentuk, teman-teman di Komisi 5 juga ikut bergabung karena ternyata ada tenaga-tenaga di pekerjaan umum, di segala macam itu juga yang nasibnya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebetulnya suara DPR ini sudah sangat kuat dorongannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu dihadapi selama ini. Nah, sekarang kami lagi intensif, ya, lagi sangat intensif dengan Menpan RB yang baru itu, fokus membicarakan soal ini. Nah, betul. Kita mendorong waktu itu pintu masuknya itu adalah dari pendataan, ya. Jadi kami yang dorong supaya kementerian itu mulai dari data. Berapa sih sebenarnya orang yang sama nasibnya dengan Bapak Ibu sekalian? Ini selama ini nggak pernah clear datanya. Kami datang kunjungan kerja ke satu daerah, tanya, dan itu diakui oleh pemerintah daerah. Itu selalu data fluktuatif. Ya.
Karena apa? Karena satu, pola rekrutmennya yang tidak pasti, ya. Kemudian kapan pemberhentian juga tidak pasti. Contoh misalnya kami waktu itu ke Kepulauan Riau, ya bisa aja kejadian misalnya hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu aja. Ada yang begitu. Nah, itu mengganggu soal database yang pasti. Nah, sama, akhirnya Kementerian Pan RB itu membuka pendataan. Itu yang bapak-bapak bilang ada yang masuk pendataan atau tidak. Nah, problemnya kemudian, ini juga sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Ya. Prediksi awal, ya, jumlah tenaga honorer ini semua itu sekitar 800 ribuan. Ya. Dan kita waktu itu catat waktu itu kan, Kementerian Pan RB mengatakan tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian gitu. Ya. Nah, waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500-an. Tapi begitu dibuka, asumsi awal tuh 800 ribu. Dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua kementerian, lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian Pan RB itu mendapati 2.421.100 yang tadi asumsinya 800.000. Nah, jadi sebenarnya ini saya baru tahu nih, ya ternyata udah dimasukkan segian banyak pun bapak-bapak masih ada yang merasa tidak terdata. Coba bayangkan aja. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.